Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan mengubah tampilan dari pengaturan aplikasi ya. Nanti WA Center ini akan kita buat dia di menu tersendiri seperti ini. Oke, ini langsung saja saya copy saja langsung dari inspect-nya. Ini kita copy saja, Ctrl C. Kemudian di kode kita ditaruh di sini ya. Saya coba taruh di sini. Kita coba refresh. Karena kalau kita taruh satu page dengan ini, dia terasa loadingnya agak lama. Oke, kayaknya bukan di situ deh. Sebentar, kayaknya di sini. Kita coba. Oke, ini udah benar. Nah, kemudian di sini di bagian atas ini bukan account tapi BX setting coba. Bukan setting ya, gear. Biasanya tuh gear, BX gear. Untuk nampilin enggak ada ya. Untuk menampilkan icon setting itu atau kita pakai FA solid FA gear seperti ini. Oke, ini sudah benar. Kemudian ini kita buat pengaturan aplikasi. Kemudian yang bawahnya saya hapus. Kita copy paste dari yang ini saja. Kita buat di sini pengaturan WA Center. WA Center ya. Oke, kemudian ini kita buat WhatsApp, ada enggak sih? Oke, ada. Oke, kita refresh. Oke, sip. Kenapa dia mepet sekali posisinya? Coba kita Ctrl Z tadi. Antara ini nav item bener. Oh, dia ada ME1 ya. ME1 ini kayaknya untuk jaraknya tadi ya. Oke, ini berarti gear ini kita tambahkan ME1 biar ada jarak ini tadi. Di sini juga kita tambahkan ME1. Nggak ada juga. Kalau harusnya ML ya, margin left ya. Atau kita bisa lihat di ini saja, di manualnya tadi, di template tadi itu kok bisa dia. Di sini oke. Nav item bener ME1. ME1 ini ya ME1 ini margin right. Marginnya kenapa ditaruh di sini? Oke, ini LI bener, LI kelas nav item bener. Ini kayaknya kita taruh ke bawah saja biar posisinya bagus. Ini kita taruh ke bawah. Oke. Kemudian sepertinya dia harus di wrap dengan dibungkus dengan row tersendiri mungkin. Karena dia pakai flex column ini. Oke, berarti saya coba cut. Di sini kita buat B row. Kemudian kita buat B cool. Oke, row-nya B row dan cool-nya kita copy paste saja biar sama kelasnya. Oke. Ini ya. Nggak mau juga dia. Masya Allah. ME1, ME3. Oh, karena mungkin kita tidak pakai kelasnya BX itu tadi ya, kelasnya BX. MX aja deh coba. MX itu kayaknya di sini lebih tepatnya. MX3. Kalau MX ini kiri kanan kayaknya. Nah, tidak mau juga, Masya Allah. Pertama WhatsApp-nya nih kayaknya dia tidak ada. Nanti baru kita atur posisinya dulu. WA WhatsApp Square ada enggak? Tidak ada juga. Oh. Oke, ini kita biarkan dulu saja, nanti baru kita ganti tampilannya. Karena kita mau ngindarin loading lama tadi ya. Pada saat ngeklik pengaturan aplikasi dia loading lama. Kenapa? Karena dia langsung ngecek
WA. Kita maunya dia begitu ngeklik ini dia tidak muncul ini, pengaturan WA-nya tidak langsung muncul. Oke, berarti saya cut saja langsung di sini di bagian bawah ini, atau ini saya save as saja halamannya. Oke, kita save as, kita buat namanya setting WA center .index.bleed.php. Oke, kemudian ini kita hapus, yang lain-lainnya kita hapus. Cut pertama ini pengaturan aplikasi kita hapus, pengaturan penanggung jawab kita hapus, pengaturan data table ini paging ya kita hapus. Oke, ini berarti ini kita hapus semua. Oke, sudah selesai, kita simpan. Kemudian berikutnya yang setting form tadi, setting form awal tadi, WA nya kita hapus di yang bawah. WA nya berarti dari sini sampai sini kita hapus. Nah, biar dia tidak ganggu. Oke, sekarang harusnya nih udah cepat nih. Ups, bentar, kelihatannya ada yang error. Kita tunggu dulu nih, apa yang error. Oke, sudah. Ups, bentar, kita klik lagi. Kok jadi lambat ya? Oke, ini udah nih, mungkin tadi change-nya ya. Oke, udah selesai. Nah, baru kemudian kita buat controller baru saja. Kita buat controller baru namanya setting WA Center controller misalnya ya, PHP artisan make controller setting WA Center controller -r. Oke, selesai. Kemudian di web.php di sini kita tambahkan satu lagi router resource untuk setting WA Center. Kemudian di sini setting WA Center controller. Oke, sip. Ini sudah. Simpan, tutup. Lalu di sini menu ini kita cut. Oke, kita cut, kemudian kita buka tab baru, kita simpan. Namanya setting _menu.bleed.php. Oke, jadi di bagian ini kita tinggal include saja ya. Di sini harusnya kita tinggal include include. Kemudian include itu setting _menu. Oke, ini juga sama. Jadi ini tidak lagi ditulis sendiri-sendiri, tapi dia cukup include saja. Oke. Kemudian tinggal kita atur rutenya ya, tinggal kita atur rutenya di bagian ini. Nah, sekarang di sini berarti rutenya B rute. Kalau ini rutenya apa ya, kemarin saya lupa. Setting controller kayaknya. Nah, dia setting ya, setting index ya. Berarti di sini setting.index. Kalau di sini berarti B rute setting WA center .index. Bukan index ya, .create ya. Karena kan kita langsung nampilin formnya. Kalau di sini kan dia langsung nampilin form create-nya. Nah, sekarang ini kita cut, kita tidak perlu lagi nih. Ini kita copy dulu saja ya. Kita buka setting WA center controllernya. Lalu di sini kita paste, jangan lupa Ctrl Alt bukan nih. Ctrl Alt app Ctrl bukan. Ini harusnya diketik saja nih, WA Center Service. Oke. Berarti di sini tidak perlu lagi ngecek koneksi di function create-nya ya. Kita hapus saja nih. Oke, ini juga bisa kita hapus. Oke, jadi tidak ada data yang di passing.
tidak ada data yang dikirim. Oke, ini salah paste, harusnya kita pastekan di function create ya, bukan di function index. Di sini sebenarnya kita tidak butuh store boleh, tidak masalah sih kalau ini, kita biarin saja dulu. Oke, sekarang kita coba. Setting menu not found ya. Kita cari ini setting, berarti include-nya salah. Include-nya tuh setting underscore menu dot blade. Oh sorry, dia adanya kan di operator dot setting. Oke, di sini juga sama. Oke, jadi pengaturan menunya cukup ada di satu tempat saja. Oke, kemudian saya penasaran kenapa. Oh iya, dia itu sebenarnya sudah ada jaraknya ini ya. ME ini sudah ada jaraknya. Jadi sudah benar pakai ME bukan MX. ME 1. Ini juga harusnya ME 1. Dia itu sudah ada jarak, tapi karena dua-duanya aktif menu, harusnya kan ini kan kalau dia di pengaturan aplikasi, yang aktif hanya aplikasi saja. Berarti aktif tuh di mana dia? Di sini. Oh, di sini di A ini ya. Oke, ini saya turunin saja. Ini juga kita turunin. Oke, berarti di sini kita buat if nih. Sama kayak kita buat if di menu ini ya, menu Nah, sama kayak kita buat di sini nih. Ini kita copy paste saja. Oke, ini menu, kita buat menu beranda, data master sama. Jadi di sini jika rute is bukan operator, tapi rute isnya itu, sebentar, kok kita tidak pakai operator ya menu apanya, controllernya. Harusnya prefix. Oh, memang kita tidak pakai. Oke, save. Berarti langsung saja. Kalau menunya itu setting .create, oke, maka dia aktif. Kalau di sini berarti di bagian A navlink. Kalau menunya, di sini kita copy lagi, kita pastekan lagi di sini. Jadi kalau dia setting WA center .create, maka ini yang aktif. Oke, kita klik di sini. Sekarang menunya ini dia aktif. Kalau saya klik di sini, harusnya ini aktif, ini yang non aktif. Oke, kita tunggu bentar. Oke, sip, sudah. Kemudian saya mau cari FA icon WhatsApp. Apa memang tidak ada ya? FA icon WhatsApp itu kayaknya dia tidak pakai FA solid, FA langsung saja. FA WhatsApp. Oke, kita coba. Tidak mau dia. FA WhatsApp. Seperti ini. Apakah sama? Sama. FA dia pakai solid, FA solid WhatsApp. Nanti silahkan dicari sendiri ya bagaimana cara mengubah ikonnya. Oke, saya lanjut lagi videonya. Berikutnya di pengaturan WA Center ini, di sini ya, di WA Center ini baru kita ganti apanya, returnnya setting underscore WA center dot, bukan dot ya, underscore nih salah nih namanya. Ini saya ganti nih. Ini harusnya namanya adalah setting WA center underscore form dot blade ya. Jadi namanya setting WA center underscore form dot blade. Jadi di sini sama, setting underscore form WA center dot blade. Oke, setting WA Center langsung ya. Oke, harusnya tampilannya cuman pengaturan WA Center saja. Oke, ini sudah sama. Oke, ini sudah oke nih.
Jadi pengaturan aplikasi itu harusnya ndak lambat lagi bukanya ya, harusnya dia lebih cepat. Kemudian di sini di pengaturan aplikasi ini, di pengaturan WA Center ini kita akan buat agar WA Center itu sifatnya opsional ya, opsional. Kemudian kita mau memindahkan device ID-nya. Jadi device ID itu kan kalau di saya simpan device ID itu di WA Center. Oke, kalau di sini kan kita nyimpan, kalau saya simpannya di config ya. Jadi di file env itu saya simpan namanya WA Center device ID. Nah, sekarang kita mau ganti device ID itu, mau kita buat settingannya ke database di sini. Jadi langsung bisa diganti-ganti oleh si operator ya. Tujuannya supaya operator lebih mudah mengganti device ID sesuai kebutuhannya. Oke, berarti saya langsung saja berarti di setting WA Center. Oke, kodenya juga jadi lebih enak dilihat, lebih sedikit. Di sini kita tinggal buat form lagi. Kemudian kita buat di sini device ID WA Center. Oke, kemudian di sini namanya kita buat WA device ID. Ini juga sama, placeholdernya ini kita tambahkan informasi, masukkan ID device dari WA Center. Oke, ini saya pakai form text saja. Kemudian di sini kita simpan, kemudian kita refresh. Lalu sebentar, ini kalau WA ini kayaknya lambat ya. Saya aktifkan VPN dulu. Oke, harusnya dia connected. Nah, ini sudah muncul formnya. Berarti tinggal kita masukkan di sini ya. Tinggal kita masukkan di sini. Saya contohkan, saya masukkan di sini WA di ID-nya sembarangan saja. Kemudian kita klik kirim. Harusnya sekarang data device-nya udah terkirim. Nah, sekarang saya tidak mau nampilin di sini. Kalau nampilin di sini kan tinggal settings, kemudian WA device ID, kan tinggal ganti tuh nulnya ayam. Oke, di sini boleh saja kalau kita mau ganti di sini, tapi kan device ID ini kan sebenarnya sifatnya agak sedikit rahasia lah ya, agak sedikit rahasia. Jadi kita tidak taruh di sini. Tapi operator juga bisa ganti, berarti harusnya tetap bisa dilihat sama operator ya. Oke, jadi sifatnya sebenarnya bebas lah ya. Nah, kalau saya tidak mau taruh di sini, tapi saya mau taruh di atas, di bawah status. Oke, di sini di bawah status ini saya mau buat satu lagi div. Oke, saya copy paste saja. Nah, di sini device ID. Oke, baru saya masukkan di sini setting pakai S device WA underscore device underscore ID. Oke. Nah, kalau di sini sebenarnya kan nanti kelihatan juga nih device ID-nya. Takutnya nanti kalau ada orang lihat, nanti orang bisa pakai device ID milik kita. Maka di sini device ID-nya mau kita masking, atau kita tutupi ya, menggunakan kelas str mask. Kemudian di sini 0, di sini misalnya saya tutupin karakter ke 7 karakter. Coba. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sorry, masih muncul semua ya. Coba kita lihat. Laravel string mask. Oke, di sini helpernya aja kita lihat di dokumentasinya. Oke, mask. Nah, ini str mask. Oh, sorry, ini bukan jumlah karakter, ini karakter yang mau kita pakai, bintang 7 itu kayaknya dari awal tuh bakalan ya.
Dari awal akan dikasihnya bintang, oh dari akhir nih. Nah, terakhir bintang 7. Kalau dari awal baru kita pakai 0 ya, 0, kayaknya. Coba aja. Kita lihat di sini. Nih ya, minus. Aduh, lama sekali nih. Oke, sip, sudah selesai. Jadi ini. Nah, yang di sini tidak perlu ditampilkan lagi. Yang di dalam ini kita biarkan dia 0. Oke, jadi device ID itu harusnya bisa diganti-ganti. Lalu berikutnya di WA Center Service-nya ini bukan dari config atau tidak ditulis langsung lagi, tapi dari setting WA device underscore ID. Oke, udah, nanti tinggal kita masukkan device ID yang benar, baru kita kirim message. Oke, ini sudah benar. Actionnya tetap saja. Jadi untuk form ini actionnya dia tetap mengarah ke setting.store. Jadi settingannya tetap terpusat di sini ya. Tetap kita buat di sini, boleh saja. Kalau kita mau pisahkan dia punya store sendiri juga tidak masalah. Kalau misalnya waduh ini kok kodenya udah panjang nih, maka kita pindahkan dia ke sini. Nah, di sini di setting WA Center ini data setting ini PT tidak ada, logo tidak ada. Berarti ini kita hapus. Oke. Udah selesai. Nah, berarti di sini kita tidak ada lagi testing WA. If WA-nya kita buang. Oke, kemudian udah gini saja. Kodenya jadi lebih rapi. Tinggal di sini setting WA Center.store. Oke, kita refresh. Kalau kita ganti kodenya misalnya 19 bla 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 bla, terakhirnya berarti 146. Oke, ayo. Oke, sudah bisa. Nah, berikutnya saya ini kan ada autocomplete ya, namanya autocomplete bawaan Chrome ya. Nah, ini kan sama saja nih, orang bisa lihat juga bekas inputannya. Nah, itu kita tambahkan supaya dia tidak muncul itu di sini. Autocomplete. Di sini kita buat dia off. Kasih koma, jangan lupa tuh langsung dikasih tahu errornya. Oke, kita refresh. Oke, sekarang dia tidak muncul. Nah, kalau yang bawah ini pakai autocomplete tidak apa-apa. Ini berarti kita ganti dia jadi teks. Pakai teks saja supaya autocomplete-nya muncul. Repot juga orang mesti ngetik terus kan. Misalnya saya masukkan 0813 176510. Oke. Ini tinggal ganti icon ya. Nanti silakan ganti icon sendiri. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin satu lagi, nanti ada checkbox di sini rencananya. Checkbox ini tujuannya agar sifatnya opsional. Jadi nanti bisa saja pihak sekolah itu menonaktifkan pengaturan WA Center-nya. Jadi dia bisa aktifkan, dia bisa nonaktifkan. Jadi kalau dia klik, nanti kita simpan. Ini bukan kirim, tapi kita ganti tombolnya jadi simpan. Oke. Nanti misalnya pembuatan tagihannya tidak menggunakan WA Center. Nanti kita bisa buat seperti itu ya. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya untuk penambahan fitur SPP online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.